Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini yaitu menjadi seorang pelayan. Ada satu cerita atau kisah nyata antara seorang imam dan seorang satpam. Imam ini pergi ke suatu lembaga instansi pemerintah untuk bertemu dengan kepala lembaga tersebut. Nah, sesampainya di sana, ia bertanya kepada seorang satpam tentang keberadaan kepala lembaga tersebut. Tetapi satpam itu menjawab imam dengan suara kasar, seakan-akan mengajak imam itu untuk bertengkar. Mendengar suara itu, kepala lembaga itu keluar dan melihat ternyata imam yang adalah temannya. Satpam yang tadinya membuat aksi dengan penuh percaya diri, kini menjadi malu dan tunduk karena yang tadi ia kasari adalah seorang imam. Lebih parahnya lagi, satpam itu juga adalah seorang Katolik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita juga sering terjadi demikian. Namun, jabatan itu tidak bisa kita jadikan sebagai landasan atau patokan untuk melihat orang lain di sekitar kita adalah yang lemah. Kita menjadi seperti itu bukan hanya karena kita yang mampu, namun karena kemurahan Tuhan, kita menjadi seperti demikian. Sehingga kita dipanggil entah menjadi guru, menjadi seorang dokter, menjadi seorang pejabat negara, ketua dewan, ketua OMK, atau satpam, dan lain sebagainya. Hendaklah kita menjalani tugas itu dengan baik. Dalam setiap pekerjaan kita, itulah panggilan yang dianugerahkan Tuhan, yang diberikan Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Maka itu, kita yang mengalami hal itu juga hendaknya kita laksanakan dengan penuh ikhlas, rela, dan bukan karena terpaksa. Hidup itu adalah, atau hidup ini adalah kesempatan. Maka panggilan yang kita emban juga adalah kesempatan. Karena itu, jikalau kita sudah mati, tidak mungkin mendapat kesempatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika kita mau melayani dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan berkat yang melimpah, seperti yang dikatakan di dalam kitab Yesaya dalam bacaan pertama. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang. Dan seterusnya seperti yang telah kita dengar bersama-sama. Artinya bahwa pelayanan dalam pekerjaan kita itu juga di dalam naungan Tuhan, di dalam bimbingannya. Bukan kita mau membawa-bawa nama Tuhan dalam pekerjaan kita dengan semena-mena, tetapi karena yang jelas-jelas kita adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus. Dalam bacaan kedua dikatakan bahwa yang bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Kata-kata ini mau menegaskan kepada kita bahwa dalam pekerjaan kita atau aktivitas kita atau pelayanan kita, jangan kita mau melayani hanya karena orang itu adalah saudara kita, teman, kenalan, atau karena dia adalah orang
pejabat besar, orang yang mempunyai segala-galanya, seakan-akan kita mau pilih kasih. Tetapi layanilah kepada sesama tanpa mengenal latar belakangnya, dengan hati yang ikhlas, hati yang membawa damai dan suasana kedamaian. Itulah yang membuat hidup kita menjadi baru, menjadi cerah setiap hari dan berwarna. Dalam ayat 16 dikatakan bahwa dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, dan seterusnya seperti yang telah kita dengar. Artinya bahwa kita melayani karena cinta Tuhan terhadap kita. Kita melayani dengan hati yang tulus ikhlas, tidak dengan paksaan atau pilih kasih. Maka disitulah kita akan merasakan sukacita, merasa damai dengan suasana, dan juga mendapatkan rahmat dan berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bentuk pelayanan ini juga dilukiskan oleh Santo Lukas dalam bacaan Injil. Bentuk pelayanan itu dilakukan oleh Yesus dengan cara mengutus 70 murid. 70 murid ini diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala untuk melayani orang-orang pada waktu itu. Seperti yang kita ketahui bahwa pada waktu itu orang-orang Yahudi sangat sulit untuk menerima kehadiran Yesus yang sebagai Mesias. Sedangkan ia mengutus 70 muridnya itu. 70 murid itu belum tentu mereka mau mendengar perwartaan itu atau pewartaan para murid-murid itu. Diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Artinya bahwa tidak semua orang bisa menerima kehadiran para murid-murid tersebut. Apalagi kita yang hanya sebagai manusia biasa. Tetapi bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan kita atau aktivitas kita atau pelayanan kita hanya karena takut tidak diterima oleh orang lain. Namun, bagaimana cara untuk bekerja atau melayani sesama dengan baik? Menjadi pelayan yang baik seperti apa? Ialah pelayan yang membawa sukacita kepada sesama, baik siapa saja tanpa ada rasa pilih kasih. Entah dia adalah orang yang galak, yang berkuasa, dijuluki sebagai orang jahat, yang buruk, dan lain sebagainya. Apakah kita sudah menjadi pelayan yang baik terhadap sesama? Dalam kehidupan seringkali kita mau melayani karena uang, karena orang tersebut adalah orang yang kaya, melayani dengan terpaksa, tidak mau melayani orang yang membutuhkan kita, dan lain sebagainya. Seperti contoh juga Satpam dan imam tadi. Kiranya bacaan-bacaan dan bacaan Injil juga dapat memampukan kita untuk menjadi pelayan yang baik, yang bijaksana, yang takut atas hukum Allah, sehingga kita dapat melayani sesama dalam setiap pekerjaan kita yang kita emban. Semoga demikian.